ke Tutor Aja Online Course bersama gue Suryanti. Video kali ini gue akan membahas mata kuliah Intermediate Accounting 1 dengan fokus materi Cash and Receivable. Nah, buku yang gue pakai sebagai acuan dalam mengupas materi kali ini adalah Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi yang ketiga. Nah, untuk materi Cash and Receivable itu ada di chapter 7 buku ini. Oke, jadi apa sih tujuan kita mempelajari materi Cash and Receivable? Nah, tujuannya itu adalah supaya kita ngerti nih, dan kita mampu mengklasifikasikan antara kas ekuivalen, dan bukan kas. Karena ketiga hal ini sangat ambigu guys, kalau misalkan kalian nggak tahu perbedaannya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah supaya kita mampu mendefinisikan piutang atau receivable dan mencatat jurnal penerimaan penjualan termasuk akuntansi untuk piutang tak tertagih. Nah, tujuan selanjutnya juga supaya kita mengerti dan mampu menjelaskan bagaimana sih receivable itu dapat digunakan sebagai suatu sumber kas melalui penyerahan atau assigning dan pemfakturan atau factoring. Nah, langsung aja kita masuk ke cash and cash equivalent. Nah, untuk cash dulu nih. Kas itu adalah aset yang paling liquid atau lancar yang merupakan standar alat pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menilai aktiva lainnya. Nah, di mana kas itu terdiri dari uang logam, uang kertas, dana yang tersedia di bank, dan negotiable instrument seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, dan lain-lain. Nah, ini tuh masuk ke klasifikasi kas karena dalam suatu waktu, ini semua itu bisa kita cairin ke dalam uang tunai. Jadi dia itu liquid, bisa segera dicairin ke dalam bentuk uang tunai. Kemudian untuk cash equivalent, dia itu merupakan investasi jangka pendek yang siap diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan. Nah, jadi kalau misalkan dia itu lebih dari 3 bulan, 3 atau lebih dari 3 bulan, itu kalian bukan klasifikasinya itu sebagai cash equivalent. Nah, itu nanti bakalan gue jelasin di slide selanjutnya nih. Oke, untuk kata-kata liquid. Nah, jadi biasanya tuh kan kalian bakalan gabungin kan akun cash and cash equivalent, atau bisa aja sih kalian pisah, jadi akun cash sendiri, akun cash equivalent sendiri. Nah, biasanya kalian bakalan letakin akun ini itu paling atas atau paling bawah di current asset section dalam laporan neraca atau statement of financial position. Kalau misalkan paling atas berarti biasanya itu laporan neraca Indo tuh. Tapi kalau misalkan paling bawah itu biasanya sesuai peraturan IFRS. Nah, kalau misalkan kalian belajar intermediate accounting-nya itu pakai buku yang gue bahas tadi, yang IFRS edition tadi, itu kalian bakalan letakin cash and cash equivalent di bagian paling bawah current asset section dalam laporan neraca. Oke, next, itu gue bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara kalian klasifikasikan antara kas equivalent dan bukan kas, which is ini merupakan tujuan pertama dari materi cash and receivable. Oke, untuk item cash dulu, itu kalian klasifikasikan sebagai cash. Tapi dia itu ada 2 macam nih. Jadi kalau misalkan dia tidak terbatas atau tidak dicadangkan untuk suatu maksud uangnya itu, kalian bakalan laporin sebagai kas. Dimana kas itu bakalan kalian letakin di current asset. Tapi kalau misalkan kasnya itu terbatas atau kalian cadangkan untuk suatu maksud, kalian bakalan kelompokin sebagai aktiva, lancar atau tidak lancar. Jadi bedanya itu cuman kalau misalkan dia tidak terbatas, kalian laporin sebagai current asset. Kalau dia terbatas, kalian laporin sebagai current asset atau non-current asset. Oke, untuk item petty cash and change funds, itu kalian klasifikasikan sebagai kas, karena dia bisa segera dicairkan sebagai uang. Lalu short term paper. Short term paper itu bisa kalian klasifikasikan sebagai cash equivalent atau temporary investment. Kalau cash equivalent berarti dia investasi yang bakalan jatuh tempo kurang dari 3 bulan, kayak yang gue jelasin di slide tadi itu. Tapi kalau dia temporary investment berarti investasinya itu jatuh tempo antara 3 sampai 12 bulan. Contohnya investasi yang jatuh tempo 3 sampai 12 bulan itu obligasi. Obligasi itu kan ada tenornya kan? Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, itu kalian klasifikasikan sebagai temporary investment. Tapi kalau misalkan yang kurang dari 3 bulan, itu contohnya kalian berinvestasi di reksadana. Kenapa di reksadana? Karena reksadana itu kalian bebas, mau kapan aja kalian cairin ke uang tunai.
Misalkan nih, kalian udah lihat investasi kalian di reksadana itu harga jualnya udah lebih tinggi daripada harga beli kalian. Kalau kalian tipikal yang nggak mau berinvest dalam long term, kalian pasti bakalan cepet-cepet tuh cairin ke dalam uang tunai sebelum dia turun lagi kan, investasi kalian itu. Nah, itu masuknya ke cash equivalent. Oke, untuk IOU and post date check. IOU itu kepanjangannya IOU. Maksudnya itu adalah saya berhutang kepada Anda. Kalau post date check itu cek mundur, di mana cek ini tuh merupakan cek yang dapat diuangkan pada tanggal tertentu sesuai tanggal yang tercantum dalam cek tersebut. Nah, kita asumsinya itu tidak tertagih. Jadi kita klasifikasiinnya itu sebagai receivable. Kemudian kalau travel advance itu juga klasifikasinya itu sebagai receivable karena asumsinya kita bakalan tagih dari karyawan itu langsung atau kita kurangkan dari gaji mereka. Travel advance ini uang muka perjalanan ya. Jadi ibaratnya kayak misalkan perusahaan itu mengadakan suatu perjalanan, tapi dia tanggung dulu semuanya, kayak biaya tiketnya, biaya hotelnya, semua ditanggung dulu. Namun suatu waktu dia bakalan tagih kepada karyawan itu atau dia langsung kurangin dari gaji mereka. Jadi makanya kita klasifikasikan sebagai receivable ya. Kemudian postage on hand atau stamp. Nah, kalau misalkan ini, itu kita klasifikasikan sebagai prepaid expense, atau kalian bisa juga klasifikasikan sebagai office supplies. Stempel, itu merupakan beban ya. Atau bisa kalian klasifikasikan sebagai perlengkapan atau supplies. Kemudian bank overdraft. Bank overdraft ini bisa terjadi karena pemilik dana atau deposan itu menulis cek dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang disimpan di bank. Jadi lucu ya, si pemilik dana itu nulis cek dalam jumlah yang lebih besar, lebih gede dibandingkan jumlah dana yang ada di bank mereka. Mungkin karena mereka nggak tahu sisa saldo atau kayak gimana, makanya bisa terjadi bank overdraft. Nah, nanti dari pihak bank dia bakalan melakukan tagihan kepada pihak deposan yang ngeluarin cek itu. Makanya kita klasifikasikan sebagai current liability karena si deposan itu bakalan melakukan pembayaran atau isi saldo di banknya itu supaya yang nerima cek itu bisa cairin ceknya kayak gitu. Kemudian compensating balance. Compensating balance ini tuh saldo kompensasi di mana merupakan jumlah saldo minimum yang harus dipertahankan di bank. Jadi misalkan pas kalian ada rekening bank itu kan ada compensating balance-nya kan, 50.000 misalnya. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, ini kalian klasifikasinya itu sebagai cash tapi terpisah. Which is kalian nggak laporinnya itu di statement of financial position cash-nya, tapi kalian sajikan terpisah dalam catatan tersendiri atau di financial notes di bagian paling bawah. Ya. Nah, ini untuk contohnya. Yang pertama nih, perusahaan membeli ORI atau obligasi retail Indonesia pada tanggal 7 Desember 2019 yang akan jatuh tempo dalam 140 hari sebesar 300 juta. Nah, ORI ini tuh merupakan short term paper ya. Jadi, itemnya short term paper, kemudian klasifikasinya itu kan bisa cash equivalent atau bisa temporary investment. Tergantung tenornya atau jatuh temponya. Nah, ini jatuh temponya 140 hari. Which is 140 hari itu sama kayak 4 bulanan lebih ya. Makanya klasifikasinya itu temporary investment karena jatuh temponya 3-12 bulan. Contoh selanjutnya, perusahaan meminjamkan uang tunai kepada Abuko sebesar 67 juta. Nah, itemnya itu IOU. Kenapa IOU bukan post date check? Karena perusahaan itu langsung pinjamin uang kepada Abuko, bukan berupa cek. Jadi dia langsung uangnya itu pinjamin. Makanya IOU. Berarti klasifikasinya itu receivable bagi si perusahaan karena itu piutang mereka yang bakalan dibalikin lagi ke perusahaan tersebut oleh si Abuko. Kemudian membeli sejumlah materai senilai 700 juta. Nah, ini udah jelas ya itemnya postage on hand. Klasifikasinya prepaid expense. Next, kita ke receivable.
Receivable atau piutang itu adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang atau pihak lain, baik berupa uang atau penjualan yang belum dibayar lunas. Jadi ibaratnya piutang itu kayak gini. Segala sesuatu yang milik kita tapi masih ada di tangan orang lain atau pihak lain, di mana segala sesuatunya itu bisa berupa uang, barang, dan sebagainya. Nah, di mana bisa aja dong piutang atau hak milik kita itu tidak tertagih. Makanya di akuntansi itu ada yang namanya piutang tidak tertagih yang terdiri dari 2 metode pencatatan. Ada direct write-off sama allowance method. Nah, bedanya itu adalah kalau misalkan di allowance method itu kita melakukan pencadangan. Tapi kalau misalkan di direct write-off ini kalian benar-benar catat jurnalnya itu pada saat piutang itu udah benar-benar nggak tertagih. Nah, ini juga kalian udah pelajari di DDA. Jadi bedanya ya allowance itu ada jurnal pencadangannya. Jadi dia munculin yang namanya AFDA, allowance for the full account. Tapi kalau di direct write-off nggak ada jurnal pencadangan, no entry. Dia langsung melakukan jurnal penghapusan. Jadi dia langsung munculin bad debt expense lalu hapusin AR mereka. Nah, kalau di allowance method pada saat jurnal penghapusan, mereka harus hapus yang namanya AFDA. AFDA itu saldo normalnya di kredit, jadi pas dihapus di debitin, kemudian mereka hapus AR mereka di kredit. Nah, AFDA ini merupakan pengurang AR. Biasanya kalian bakalan kurangin dulu AR kurang AFDA, kalian dapat net AR. Itu di statement of financial position. Nah, kemudian kalau di DDA itu kan kalian pasti bakalan cuman stop sampai di sini dong. Kalian pelajari AR atau receivable-nya itu di metode-metode piutang tak tertagih ya. Tapi kalau di intermediate kalian bakalan pelajari yang lebih jauh lagi, which is yang pertama itu ada penyerahan piutang atau assigning. Assigning itu jadi kita perusahaan minjam duit nih, jaminannya itu piutang. Biasa kan jaminannya itu kayak tanah, bangunan, tapi ini tuh jaminannya piutang. Tapi piutangnya itu tetap dimiliki oleh perusahaan, dan perusahaan bakalan tetap melakukan penagihan piutang. Nah, untuk jurnalnya nih, pada saat kita melakukan penyerahan piutang, berarti kan kita mau melakukan pinjaman ya. Nah, pinjamannya itu berupa notes payable atau wesel bayar. Utang bertambah di kredit. Kita dapat pinjaman uang, cash kita bertambah di debit, kemudian kita dikenakan finance charge atau biaya keuangan. Itu dari pihak perusahaan. Kalau dari pihak penerima piutang, berarti not receivable-nya bertambah, piutangnya bertambah di debit, kemudian ada finance revenue-nya, karena dia dapat pendapatan keuangannya. Kemudian cash dia berkurang karena dia kasih pinjaman ke perusahaan. Kemudian pada saat kita melakukan penagihan piutang, yang melakukan penagihan itu kan perusahaan ya. Jadi dari pihak penerima piutang itu no entry. Dari pihak perusahaan, berarti dia catat cash, terus dia hapus AR-nya di kredit. Kemudian pada saat pembayaran wesel atau pembayaran hutang ini, notes payable, didebitin karena kita mau bayar, jadi kita hapus notes payable-nya. Kemudian kita bayar interest expense kita. Terus bayarnya itu dalam bentuk cash. Lalu bagi pihak penerima piutang, itu berarti dia mendapatkan tambahan cash, jadi di debit. Kemudian ada interest revenue, sama dia hapus not receivable dia di kredit. Penerima piutang ini itu bisa berupa pihak ketiga. Pihak yang kita lakukan peminjaman uang, bisa berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Oke, ini untuk assigning. Kemudian kita lanjut ke factoring. Factoring itu merupakan penjualan. Penjualan piutang itu kayak gini. Kita melakukan penjualan piutang kepada pihak ketiga untuk memperoleh kas. Jadi pihak ketiga itu bisa berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Beda nih sama assigning atau penyerahan. Kalau factoring, kita itu udah nggak punya piutang lagi. Dan perusahaan tidak perlu melakukan penagihan piutang. Tapi kalau di assigning tadi kan perusahaan masih perlu melakukan penagihan piutang.
Ya balik lagi karena ini kan kita jual ya, kita jual piutang kita, jadi kita udah nggak perlu tagih-tagih lagi piutang kita. Nah, factoring itu ada dua cara, ada without resource sama with resource. Kalau without resource berarti perusahaan nggak perlu bayar lagi kepada pihak ketiga kalau misalkan customer kita nggak mampu bayar piutang tersebut, jadi itu udah tanggung jawab si pihak ketiga. Tapi kalau with resource, kita itu harus bayar kepada pihak ketiga kalau misalkan customer kita nggak mampu bayar piutang mereka. Oke. Nah, penjualan piutang atau factoring itu melibatkan 3 pihak, company, customer, sama factor. Factor itu pihak ketiga ya, perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang company. Oke. Nah, yang pertama pasti kan customer itu bakalan order ke company. Ketika customer place order kepada company bakalan merequest credit review kepada factor, yang kemudian jika factornya itu sudah approve, maka dia bakalan kasih tahu nih ke company kalau dia udah approve, baru si company itu bakalan ship goods-nya itu kepada customer, kirim barangnya itu ke customer. Nah, si factor bakalan memberikan advance cash atau uang muka kepada company, dan customer pada akhirnya dia itu melakukan pembayarannya itu kepada factor atau pihak ketiga. Jadi ibaratnya customer itu bayar duitnya itu ke bank misalkan, bukan ke company-nya, karena company sudah menjual piutangnya itu kepada si factor ini, seperti itu. Kemudian ini untuk perbedaan jurnalnya ya. Nah, bedanya itu kalau misalkan without resource sama with resource itu cuman di 2 akun ini. Jadi kalau without resource itu kan tadi gue bilang kalau misalkan dia itu, perusahaan itu udah nggak perlu bayar kan. Udah nggak perlu bayar kalau misalkan customer nggak mampu bayar piutangnya. Nah, makanya kita langsung kreditin yang namanya AR. Jadi kita langsung hapus AR kita. Beda sama dari sisi with resource. Jadi dia itu munculin resources liability karena kalau misalkan with resource, kita perusahaan itu harus bayar kalau misalkan customer nggak mampu bayar piutang. Jadi timbulin liability. Liability kalau bertambah itu di kredit. Nah, kemudian dari sisi perusahaan, kita itu harus munculin yang namanya due from factor. Due from factor itu kayak expense. Nih, kayak expense, di mana ini tuh merupakan dana yang kita gunakan untuk menghadapi diskon dan retur barang atas piutang yang sudah dijual. Nah, nanti kita bisa dapat balik due from factornya itu kalau misalkan nggak digunain, kalau misalkan nggak ada terjadi diskon atau retur, kayak gitu. Nah, ketika melakukan penagihan piutang, itu berarti no entry dari sisi perusahaan, karena yang melakukan penagihan piutang itu adalah penerima piutang atau pihak ketiga. Jadi dia catat jurnal cash pada AR kayak biasa. Kemudian pada saat pembayaran retur, nah kalau retur itu kan saldo normanya di debit, kita kurangin due from factor kita. Kemudian dari sisi pihak ketiga due to ya, bedanya itu kalau misalkan dari sisi perusahaan itu due from, kalau ini tuh due to PT apa, PT-nya itu nama perusahaan sini. Kemudian pada saat pengembalian dana yang ditahan untuk retur, berarti kan due from factornya itu nggak kepake, jadi kita dapat uang, kemudian kita hapus expense kita, jadi dikreditin. Nah, dari pihak penerima piutang dia harus kembaliin uang kita, jadi uangnya itu berkurang di kredit, kayak gitu. Nah, ini untuk contoh soalnya. Kita disuruh buat jurnal nih untuk mencatat transaksi bagi Toy Story, transaksi 2019, Februari 2. Toy Story Co. meminjam uang tunai sebesar 200 juta kepada Woody Finance. Dengan menggunakan piutang sebesar 250 juta sebagai jaminannya, perusahaan menerbitkan wesel bayar atau notes payable dengan tingkat bunga 12%. Woody Finance mengenakan biaya keuangan sebesar 2% dari nilai wesel. Oke, berarti kita catat dulu nih tanggalnya. 2019 Februari 2, itu kita berarti catat. Ini itu kan berarti kita melakukan assigning ya. Kita pinjam duit, kita kan Toy Story ya,
kita Toy Story, kita pinjam duit, berarti kita melakukan penyerahan piutang karena dia menggunakan piutang sebagai jaminannya nih. Berarti cash kita bertambah, kemudian kita dikenakan biaya keuangan atau finance charge, lalu utang kita bertambah. Utangnya itu berupa wesel bayar atau notes payable. Nah, notes payable-nya itu kan sebesar 200 juta ya, karena dia minjamnya itu sebesar 200 juta. Kemudian finance charge-nya itu dikenakan 2% dari nilai wesel. Berarti 2% dari 200 juta, itu 4 juta. Berarti cash-nya itu selisihnya ya, 196 juta. Oke, contoh soal selanjutnya di Februari 21, piutang perusahaan sebesar 150 juta difaktorkan atau dijual kepada Woody Finance tanpa jaminan dan menderita kerugian sebesar 3% dari nilai piutang yang difaktorkan dan sebesar 10% dari nilai piutang yang difaktorkan ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Oke. Nah, difaktorkan berarti dijual, terus tanpa jaminan, without resource. Berarti kita catat dulu nih 2019 Februari 21. Kemudian kita jual, berarti kita dapat cash. Kemudian kita catat due from factor-nya karena kita ada nih yang ditahan untuk menjaga terjadinya retur. Ada due from factor, kemudian dia menderita kerugian, ada loss on sales of receivable. Kemudian karena dia tanpa jaminan, berarti kita langsung hapus AR-nya. Kayak yang tadi ya. Nah, due from factor itu dari 10%. Di soal kan dibilang 10% dari nilai piutang. Berarti 10% dikali 150 juta, 15 juta. Kemudian untuk loss-nya, dia bilang 3% dari nilai piutang. Berarti 150 juta kali 3% itu 4.500.000. Nah, AR-nya kan 150 juta, berarti cash-nya itu tinggal selisihnya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan soalnya itu dia minta jurnalnya itu dengan jaminan. Kalau ini kan tanpa jaminan. Kalau dengan jaminan, berarti jurnalnya itu cuma beda di dua akun ini. Kayak yang tadi dijelaskan ya. Berarti jurnalnya cuma beda di dua akun ini, angkanya tetap sama. Yang ini dari 10% kali 150 juta, yang ini dari 3% dikali 150 juta. Jadi bedanya cuma di nama akunnya, perhitungannya tetap sama, kayak gitu. Hai guys, nama gue Suryanti, salah satu tutor di Tutor Aja. Nah, kalau misalkan kalian penasaran sama muka yang voice over video kali ini tuh gue, so I just want to say thank you for watching this video dan semoga bermanfaat bagi kalian. And don't forget to subscribe this channel and see you on the next video.